Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di pembahasan kita kali ini. Kita akan membahas mengenai keperawatan gerontik yang berjudul Asuhan Keperawatan pada Pasien Lansia dengan kasus gangguan fungsi afektif atau depresi di Puskesmas Jalan Gedang tahun 2022. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Konsep dasar keperawatan gangguan fungsi afektif depresi. Pengertian, depresi menjadi salah satu masalah yang dapat terjadi pada lansia. Kondisi depresi didefinisikan sebagai gangguan fungsi psikososial di mana lansia yang mengalami depresi akan mengalami perubahan mood, suatu sindrom, dan mengalami masalah kesehatan. Perkembangan teori terkait depresi pada lansia tersebut dengan Late of Depression menurut Miller merupakan kondisi kompleks di mana disebabkan oleh hubungan yang terjadi atau terbiasa pada usia lanjut. Kondisi late life depression dapat mempengaruhi psikososial, kognitif, serta biologis seorang lansia. Lanjut ke etiologi, faktor risiko yang mempengaruhi late life depression menurut Blazer dalam Miller antara lain yang pertama, kehilangan peran sosial, yang kedua, status ekonomi rendah, ketiga, memiliki trauma yang kurang baik di masa muda, keempat, hubungan sosial yang tidak baik seperti memiliki partner, memiliki sedikit teman, dan hubungan dengan keluarga yang kecil. Selanjutnya yang terakhir, kurangnya interaksi sosial seperti tidak beradaptasi dengan lingkungan dan kurangnya afiliasi kekuatan keagamaan. Untuk patofisiologisnya, depresi terjadi ketika individu memiliki ekspektasi yang buruk terhadap kehidupannya. Menurut Seligman dan Miller, individu lansia mengekspresikan hal buruk yang terjadi, kemudian memiliki percaya bahwa dirinya tidak dapat melakukan sesuatu hal untuk mencegah atau menyelesaikan, serta merasakan bahwa suatu kejadian diakibatkan dari internal dirinya. Kondisi depresi akan menyebabkan penurunan keempat fungsi yaitu kognitif, motivasi, harga diri, dan afektif somatik. Di pemeriksaan fisik, dapat dilakukan pada fungsi maupun sosial. Pemeriksaan fisik pada lansia dengan late life depression menurut Miller yaitu demensia fungsi fisiologis, pemeriksaan nutrisi, keterangan, mengkaji berat badan, tinggi badan, status gizi, kondisi penurunan berat badan, dan nafsu makan. Yang selanjutnya, pemeriksaan sistem pencernaan, mengkaji masalah disfagia, flatulen, konstipasi, pola BAB, dan bising usus. Pemeriksaan istirahat dan tidur, mengkaji masalah pola tidur, insomnia, hipersomnia, gangguan tidur, frekuensi terbangunnya dari tidur, kelelahan, dan kehilangan energi. Kenyamanan, mengkaji masalah nyeri, rasa tidak nyaman, dan dyspnea. Selanjutnya, dimensi psikososial, memeriksa fungsi psikologis. Keterangan, mengkaji masalah tingkat harga diri, harapan, motivasi, kecemasan, dan keputusasaan. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi late life depression dengan menggunakan screening pengkajian depresi. Screening yang dilakukan dengan menggunakan From Generic Depression Scale atau GDS. From GDS terdiri atas 15 pertanyaan yang dilakukan dalam waktu 5-7 menit. Penata laksanaan non-medis dan medis. Yang pertama, penata laksanaan medis yang dapat dilakukan pada lansia dengan life depression yaitu life review dengan kelompok dan kegiatan sederhana yang menyenangkan. Yang kedua, penata laksanaan medis yang dapat diperiksakan pada lansia dengan life depression yaitu obat anti perasaan. Baik, di sini bisa kita lihat asuhan keperawatan gerontiknya. Yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian yang pertama fisik atau fisiologis. Pemeriksaan status gizi dengan cara menghitung IMT sama dengan kilogram berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Untuk penilaian normal pada pasien laki-laki yaitu 18-25, sedangkan pada wanita 17-23. Kemudian penilaian tentang intake cairan dalam 24 jam, kondisi kulit, kondisi bibir, dan mukosa, serta gigi. Riwayat pengobatan alkohol, zat adiktif lainnya, evaluasi kemampuan penglihatan dan pendengaran, serta mobilisasi. Keluhan dan keluhan yang berhubungan dengan nutrisi, keluhan yang berhubungan dengan nutrisi atau gangguan sistem digestif
nafsu makan, makan yang disukai dan tidak disukai, rasa dan aroma. Selanjutnya kebiasaan waktu makan 2 sampai 3 kali sehari dan lain-lain. Kemudian psikososial atau afektif. Yang pertama kebiasaan saat makan, situasi lingkungan, menyiapkan makanan, sosiokultural yang berlaku yang mempengaruhi pola nutrisi dan eliminasi, terus kondisi depresi yang dapat mengganggu pemenuhan nutrisi. Terus yang ketiga adalah pemeriksaan tambahan laboratorium, yaitu analisa darah, kreatinin, atau indeks massa otot. Yang berikutnya kita masuk ke dalam diagnosa keperawatan. Diagnosa yang mungkin muncul pada lansia di dalam keperawatan gerontik, rata-rata diagnosanya ialah yang pertama coping tidak efektif, yang kedua keputusasaan, dan yang terakhir resiko harga diri rendah kronik. Di dalam perencanaan asuhan keperawatan yang pertama dengan diagnosa coping tidak efektif bertujuan untuk memperbaiki kemampuan menilai dan merespon stresor dan atau kemampuan menggunakan sumber-sumber yang ada untuk mengatasi masalah. Dengan kriteria hasil, kemampuan memenuhi peran sesuai usia meningkat, perilaku coping adaptif meningkat, verbalisasi kemampuan mengatasi masalah meningkat, dan lain sebagainya. Untuk intervensi, dapat memberikan informasi dan dukungan saat membuat keputusan dan kesehatan. Yang diagnosa selanjutnya ialah keputusasaan. Bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dengan kriteria hasil verbalisasi keputusasaan menurun dan perilaku pasif menurun. Dengan intervensi yang dilakukan dengan hasil memfasilitasi penerimaan kondisi emosional selama masa stres. Selanjutnya, diagnosa yang terakhir ialah risiko harga diri rendah kronik. Bertujuan untuk meningkatkan perasaan positif terhadap diri sendiri atau kemampuan sebagai respon terhadap situasi saat ini. Dengan kriteria hasil, penilaian diri positif meningkat, perasaan memiliki kelebihan atau kemampuan positif meningkat, dan lain sebagainya. Dengan intervensi keperawatan, meningkatkan penilaian perasaan atau persepsi terhadap diri sendiri atau kemampuan diri. Baik, itu saja penjelasan pada pertemuan kita saat ini. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Apabila ada yang tidak enak di hati para teman-teman sekalian, saya mohon maaf dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.